Sinel. Bisa. Aku ya baik. Bisa ya. Aman. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku Novel di Simun Channel. Kali ini bersama Bapak Nasib Sama Hilmi. sama kawan saya Ahmad Sia. Ahmad Sia. Ahmad ngomong. Sia. Oleh Ahmad Sia. Hilmi. Oke. Ya, untuk kali ini mumpung masih Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin untuk semuanya. Mungkin dari kalian banyak yang tersinggung atas konten saya di Bacotan Simun kali ini atau yang Bacotan Simun yang lalu-lalu. Mohon dimaafkan. Ya, kali ini berhubung saya ke rumah Bapak Nazid. Kan Bapak Nazid ini sudah lama me-YouTube. Dan karena sudah lama me-YouTube, kita langsung saja menjurus ke pembahasan kita, yaitu produktif harus lancar, nggak boleh berhenti. Oke? Setuju? Setuju. Mantap. Karena kita sudah tahu ya, kita menganggur selama 1,5 tahun. Lebih. Ya, 1,5 tahun lebih kita menganggur, dan ya untuk kita ya harusnya berproduktif lah ya. Iya. Produktifnya nggak ada henti. Untuk pertanyaan saya nih kepada Bapak Nazir, bagaimana caranya kita tetap lancar meskipun menganggur ya? Bahasan kan sedikit mungkin ya, tapi gimana bisa berproduktif, mikirnya lancar, jernih, itu gimana? Sebelumnya aku mau kasih kayak opening dulu lah. Oh boleh. Aku sih kayak kalau nganggap aku konten kreator sukses itu enggak juga, soalnya masih bangun juga ya. Ya mungkin kalau bikin konten itu ya buat seneng-senengan juga. Terus satu lagi bikin konten karena aku nganggur. Ya, karena dari menganggur menghasilkan konten bagus. Jadi makanya itu kenapa aku kok bikin konten ya, karena itu tadi nganggur, apalagi habis lulus sekolah kan nggak ngapa-ngapain. Iya betul. Jadi ya daripada nggak ngapa-ngapain bikin konten. Dan kalau ditanya apa tadi? Gimana caranya tetap lancar? Ide-idenya itu. Yang pertama sih kalian itu minatnya di mana? Kalau aku ya, minatnya di mana? Kalau misal kayak aku minatnya di videografi gitu. Bikin konten ya tentang videografi, bisa tentang editing atau pengambilan shot-shot gitu. Dan itu bisa dikreasikan yang lain. Jadi nggak apa ya? Ada aja gitu kayak sumber-sumber ide mau bikin video apa gitu. Kalau ya yang pertama itu tadi sih, cari yang kalian suka gitu. Jadi sesuai minatnya. Terus yang kedua itu cari apa yang orang dibutuhkan. Melihat apa namanya, konsumen. Iya, konsumen. Terus siapa audiens kalian, tadi kayak videografi itu audiensnya ya orang-orang yang suka videografi. Jadi ya ketahui dulu apa yang dibutuhkan mereka, nanti ya pasti bakal ada muncul ide-ide baru kayak cara edit jeduk-jeduk gitu. Cara edit video berkelas gitu. Editor berkelas gitu kan ya. Iya. Viral ya jeduk-jeduk ini. Iya. Teredet. Jadi tipsnya pertama sesuai minat, yang kedua tergantung konsumen ya, melihat konsumen. Jadi itu 2 tips ya. Iya, 2 tips yang menurutku krusial banget. Jadi itu ya Sobat Simun. Untuk Bang Nazid ini memang bekerjanya ya di bidang videografi. Jago dia ini, sudah sampai Singapura ya. Sama ini juga. Oh, podcast ini. Ya, podcastnya ya emang kalau misalkan sesuai minat ya jadinya seperti Bang Nazid ini. Nah, ini teman saya Hilmi. Dia berproduktifnya itu di bidang kayak puisi, tulisan. Itu bagaimana caranya lancar untuk memikir kata-kata puitismu itu kayak mana? Kalau Caranya yang pertama ya, jangan pernah menunda. Kalau bisa itu kayak Mas Nazid ini ya, selalu bawa buku ini loh. Bawa buku. Kalau misalkan atau mungkin bisa juga pakai HP, karena
kata-kata itu kadang muncul saat gak diduga-duga gitu. tepat ya. Kayak misalkan kita jalan-jalan gitu, lihat anak kecil ada kata-kata yang terbesit gitu kok. Sesuatu yang bagus gitu. Kalau kita nggak segera tulis bakal hilang itu kata-katanya. Juga kata-kata itu kalau terlalu dipikirkan, tulisan itu terlalu dipikirkan nggak bakal ngena ke siapapun. Kayak misalkan aku pengen nulis buat Mas Nazid tentang seperti ini gitu. Kalau kita terlalu memikirkan, yang ada malah tulisan itu malah jadi ngawang. Jadi tulisan itu usahakan aja mengalir. Terus pingin nulis tentang A, ya jangan kamu paksakan buat A, tapi ya cari suasana yang mendukung kamu buat nulis tentang tulisan A seperti itu. Juga jangan malu. Awal-awal aku buat blog, ada blogku itu ya agak ragu sih. Laki kok tulisannya kayak gini banget. Kalau kalian tahu kayak tulisanku kan agak puitis gitu, terus di akhirnya kayak sebenarnya anak ini pinginnya gimana sih? Awal-awal kita dikasih premis yang A gitu, kok di akhirnya kok malah mempertanyakan semua gagasannya tadi. Seperti itu. Harus tahu ciri khas dari tulisannya masing-masing. Kalau misal nggak tahu, baca. Kalau misal kamu nggak bisa nulis, baca. Atau enggak ngedengerin seseorang, entah itu podcast, entah itu cerita-cerita dari Spotify atau mungkin dari YouTube dan lainnya. Yang penting kita tetap buat cari informasi aja, buat belajar terus-terusan kayak gitu. Mantap. Jadi intinya yang pertama kita harus jaga-jaga alat tulis. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang terbesit sesuatu, kita bisa langsung menulis. Iya, jangan nunda. Yang kedua jangan malu ya. Iya, jangan malu. Intinya jangan malu. Kalian malu-maluin sobat Simon ini, malu-maluin semuanya. Kalian tuh udah pengangguran. Di rumah tok, HP-an, TikTok-an, YouTube-an, nggak produktif ya. Janganlah ya. Ya kalau kalian scroll TikTok nggak apa-apa. Yang penting bikin video. Jangan cuma like-nya cewek-cewek. Ini kebanyakan sobat Simon ya pengangguran ya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu contoh, bukan contoh sih, tips dari videografer dan penulis. Ya meskipun kita sama-sama belajar, tapi mereka berdua ini yang sudah mengawali dulu lah. Mereka sudah ngalamin pahitnya, ya nggak ada yang nonton, nggak ada yang suka, sampai ada yang suka, seperti itu. Nah, ngomongin soal produktif nih, panutanmu siapa sih? Panutan untuk wah aku pengen berkarya nih, panutannya siapa nih? Soalnya kan biasanya kayak anak kecil tuh kalau misalkan nonton Spider-Man misalnya, wah aku pengen nyelamatin orang-orang nih, panutannya Spider-Man. Kalau Bang Nazid nih siapa? Wah, aku sih banyak banget sih banyak. Kayak kan aku sekarang suka videografi, terus baru-baru ini podcast juga. Banyak sih. Kalau di YouTube itu awal suka bikin video-video lucu-lucuan itu dari Bayu sekali. Ya, Bayu sekali. Banyak sekali ya, Mas Bayu. Anda harus lihat ini. Inilah calon-calon penerus Anda. Terus gak lama kalau tahu Agung Ngapsa. Agung Ngapsa itu aku suka dari cara dia ngomong, sampai aku ke bawah juga. Dia ngomong, pernah saat itu ada komentar kayak ngomongnya kok kayak Agung Ngapsa gitu. Akhirnya ciri khas banget ya. Iya, dengan logat-logatnya kaku gitu. Terus ada kalau YouTube itu banyak sih. Satu lagi Raditya Dika. Itu aku suka kontennya yang fun, soalnya kontennya itu fun. Jadi gak selalu mengotakkan dalam satu tema. Jadi suka-sukanya santai juga ya. Santai juga. Jadi ya aku enjoy banget. Dan itu jadi role modelku juga sih. Kalau kayak podcast, aku terinfluence dari Magna Talks. Iya, dari Yas Lawrence. Iya, tahu. Karena pembahasannya itu selalu kayak set story dari pembicara. Gitu sih. Lebih ke narasumbernya. Jadi sebelum kita wawancara, sebelum podcast, kayak hostnya itu Yas Lawrence itu selalu cari fakta-fakta tentang pembicaranya, terus nanti pas dibahas itu ya yang dibicarakan bukan hal yang umum gitu. Jadi hal yang sisi lain dari pembicaranya gitu. Jadi menurutku itu
Jadi itu beberapa inspirasi untuk berkarya. Untuk Hilmi, penulisnya, inspirasi untuk menulisnya itu dari siapa? Kalau saya sendiri, kalau inspirasi dari menulis itu kata-kata yang paling masyhur, kalau kamu ingin abadi, menulislah. Pernah dengar kan kata-kata dari siapa? Ya. Saya lupa tapi dari siapa. Kalau Tahu. siapa ya? Bukan tahu siapanya, tapi pernah kan? tahu kata-kata itu. Ya. Ya intinya saya ingin abadi di dunia ini. Walaupun jasad saya nanti dikubur, seenggaknya tulisan saya bakal bermanfaat buat orang lain. Juga kalau mau tahu saya penulis favorit saya ya kayak jauh banget ini, kayak misal dari Jalaluddin Rumi, puisi-puisinya, puisi-puisi yang sangat wah nggak bisa ditampung, Otak ya. bener-bener indah soalnya. Terus dari Afuadi seperti iya, Ahmad Fuadi, Terelie juga, walaupun agak tinggi sih kalau Terelie itu, aku agak susah juga buat nyerna. Terus yang baru-baru ini yang aku suka banget tulisannya itu dari Teteh Kartini. Kartini kalau tahu IG-nya ya Kartini F Aswiti. Itu dia nulis itu seperti kayak ngomong sama diri kita dalam tulisan itu. Di tulisan ya sekedar buku ini, tapi seakan buku itu bisa berbicara gitu loh. Ya itu salah satu inspirasiku buat gimana sih aku bisa berkomunikasi dengan orang banyak tanpa aku harus ada di sana, biar bisa aku jadi teman cerita mereka, juga biar bisa mereka mengerti cerita aku bagaimana. Kayak ya tulisan itu bisa seolah-olah hidup Ya, seperti itu. kayak kita ngobrol sama Iya. buku gitu kan. Kadang pernah kan kalau kalian baca buku itu kak, tiba-tiba kalian mikir, oh iya ya, kok buku ini bisa ngerti sih keadaanku saat ini. Pasti kan relate banget kan kayak gitu. Aku pengen buat buku seperti itu, tulisanku pengen bisa ngena seperti itu. Ya semoga saja, masih belajar. Amin. Kita doakan saja untuk mereka berdua tetap sukses. Dari tadi pembahasan pertama kan produktifnya tetap lancar, itu gimana tips-tipsnya, terus yang kedua dari inspirasinya. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, boleh nggak sih di dunia kita dalam berkarya nih untuk hal menjiplak atau mengcopy, mungkin dari enggak yang meniru semuanya ya, tapi kayak yang misalkan ini ngomongin A tapi kita tiru, kita modifikasi seperti gimana, cuman masih ada yang kayak unsur-unsur yang kental dalam peniruannya. Gimana kalau videografi? Gimana ya? Aku pernah dengerin dari katanya Chandra Leo itu, lupa aku, pokoknya ditiru terapkan. ATM. Iya, ATM. Apa sih? Amati, tiru, modifikasi. Ya. Kan itu apa ya? Plesetan dari apa ya? Apa namanya? Jiplak. Iya, menjiplak. Jiplak. Karena itu untuk hal belajar kayak niru-niru itu nggak apa-apa sih. Soalnya ya kita kan dengan apa ya, dalam rangka untuk mencari inspirasi juga. Yeah. Belajar kayak misal suka bikin video traveling, terus cari referensi, oh ternyata ada sound folder dengan transisinya yang wow itu Iya, seperti itulah. kan akhirnya kita tiru gitu. Kalau buat belajar sih nggak apa-apa, tapi kalau udah masuk kayak dunia kerja, kalau kita udah niru banget itu malah copyright dan nggak profesional kan. Dan apa ya, seenggaknya lah kita punya ciri khas sendiri gitu. Entah dari mana kita pengambilan gambar, kayak misal kayak videografi gitu ya, pengambilan gambar, entah musiknya atau cara penyampaian ceritanya itu yang berbeda. Soalnya itu yang bikin kita lebih dikenal sama orang dan lebih apa ya, ciri khasnya gitu loh. Jadi kayak kelihatan ya, oh ini videonya, ya, ini ya nah, gitu. Jadi lebih kelihatan. Setidaknya kita harus punya ciri khas. Ya kalau niru ya seperti tadi, dalam rangka belajar nggak apa-apa sih. tapi saat menerapkannya kita modifikasi, masukkan ciri khas. Kalau dari penulisan ada nggak ya yang ini Banyak. kayak meniru-niru? Ada Banyak. Kan kalau aku tarik dari yang lebih umum dulu ya, belum ke penulisan. Kalau
menurutku sekarang ini nggak mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar fresh, yang Iya, benar-benar iya, dari iya, nol, betul betul. itu kan. Jadi otomatis apa yang ada saat ini itu pasti kayak ya ini hasil dari masa lalu gitu. Cuma mungkin baru tahu sekarang atau modifikasi sekarang juga. Kalau dalam kepenulisan juga seperti itu, kita pasti akan menemui gaya tulisan seseorang yang sama, hampir-hampir mirip gitulah. Ya itu kelebihannya dari penulisan sih, ya kelebihan dari sastra juga. Pasti ada bidangnya masing-masing, kayak genrenya kayak misal romance gimana, terus kalau tentang self improvement gimana. Ya meniru yang sebenarnya nggak apa-apa, proses dari belajar juga seperti kata Mas Nazir tadi. Cuma kita disangka atau dijudge sama seseorang meniru itu karena kita itu orang-orang yang masih belajar, orang-orang yang kecil. Coba kalau misal ya, kalau kita itu udah terkenal dari dulu ya, misal udah punya nama besar, tapi konten yang kita angkat itu konten dari seseorang yang kontennya namanya belum melambung tinggi, itu pasti orang yang lebih besar itu yang bakal lebih dihargai daripada orang kecil. Malah orang kecil itu tadi yang malah diomongin jiplak karya orang. Yaitu dari kayak nama seseorang yang besar itu yang membuat kamu itu jiplak apa enggak. Seperti itu. Berarti privilege itu penting. Penting, ya penting sih. Karena kan kalau kita ya namanya ya berusaha dari nol itu memang benar-benar susah. Kadang orang merangkak dari nol itu hampir nggak mungkin. Kalau kalian pernah lihat kata-kata motivasi dari misal ya Gita Saf atau seorang Maudy Ayunda, Jerome Pauline, atau mereka itu yang sukses kuliah di luar negeri, latar belakang keluarga mereka seperti apa? Pertanyaannya yang pertama, apakah mereka latar belakang keluarganya dari seseorang yang tidak mampu, yang terus melambung tinggi, atau mungkin mereka dari keluarga yang sudah dibekali oleh orang tuanya, disuruh seperti ini dan dikasih bekal yang mumpuni gitu loh. Jadi ya perjuangan mana yang lebih mudah gitu. Jadi kita kan nggak bisa ngukur kayak orang itu hebat, orang itu jadi panutanku, ya nggak bisa kayak gitu. Ya kita punya jalannya masing-masing. Sama kayak jiplak atau enggak, ya terserah kalian mau jiplak atau enggak, kalian mau niru apa enggak. Yang penting kalian harus nekuni itu dan terus menerus buat istiqomah lah istilahnya, konsisten. Jadi kalau emang privilege itu penting ya, berarti kalau misalkan seseorang kalau ingin berkarya cuman ya tadilah kalah saing sama yang punya nama, berarti kalau misalkan orang ini mencari sensasi, bukan penting sih, alay atau kreatif. Alay sama kreatif kan beda kan. Nah, orang ini yang cari sensasi karena kalah sama nama yang besar, itu termasuknya alay atau kreatif? Kalau menurutku ya, mereka itu orang pintar. Orang pintar. Karena mereka bisa memanfaatkan pasar Indonesia, di mana orang Indonesia lebih menyukai konten-konten tolol daripada konten-konten yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Anda masih buat konten yang benar daripada konten yang agak gila gitu, yang lebih cepat viralnya? Berarti Kan kita salah ya? salah. Anda Konten semua benar gini salah. Ya, pertanyaannya kan tujuan dari konten ini apa? Apa konten ini pingin viral atau cuma ingin meluruskan otak-otak yang sudah keluar dari jalur yang sebenarnya, seperti itu. Berarti orang yang cari sensasi ini jalan ke depannya gimana dong? Jalan ke Kan depan kalau misalkan orang cari sensasi viral, udah. ya. Normalnya di Indonesia kan seperti itu. Gimana harusnya jalannya orang yang cari sensasi? Kalau aku lihat ya, itu kayak sistem polarisasi gitu kan. Kayak dari sensasi terus viral terus hilang. Iya. Kenapa kok cepat banget hilang? Karena dia nggak punya ciri khas. Dia itu kayak kembali lagi ke ciri khas ya. Kayak siapa itu, Mang Oleh itu. Oh, yang Odading. Ya kan sekarang masa ada sih? Nggak ada ya. Nggak ada sih, hilang. Ya dia nggak kaget dengan konten seperti itu, akhirnya dia membawa ciri khas itu terus aja, nggak ada inovasi. Ciri khasnya ya lama-lama bosen kan? Lama-lama bosen orang-orang. Berarti orang yang cari sensasi itu pintar
tapi goblok. Iya, Bisa dikatakan seperti itu nggak? ya bisa dikatakan Kan seperti itu pinternya ya. mereka pinter mencari pasarnya, cuman gobloknya nggak bisa mengembangkan. Gimana? Itu sih kalau menurutku buntu sih, Buntu. idenya buntu, soalnya itu aja. Videonya bakal seperti itu terus. Kayak misal kayak yang viral di TikTok siapa Siska Kol. Ya. Nah, kan ya bakalnya dia bakal upload yang harga selangit terus Ya. kan. Terus kita pasti suatu saat akan bosen gitu. Hmm. Niat orang ini bakal apa sih niatnya? Cuma niat sombong atau gimana? Seperti itu kan. Emang manfaat gitu. Akhirnya orang-orang yang scroll TikTok itu bakal ngerti. Ini aku scroll sama Buat aja lihat Pak. ini ya. Ini aku yang tolol atau mereka yang memanfaatkan ketololanku, seperti itu kan. Jadi sebenarnya untuk bagi kita sebagai konten kreator ya, untuk menyampaikan kepada mereka-mereka ini harusnya itu gimana menanggapi untuk menonton yang konten tolol yang cari sensasi aja atau cari yang konten bener. Tergantung Gimana? tergantung Tergantung. dari masing-masing, soalnya ya gak bisa dipukul rata juga. Kalau kayak audiens dari YouTube sekarang kan beda kayak YouTube dahulu. Kalau Iya. YouTube dahulu kan cuma orang-orang tertentu. Sekarang orang semua punya beli paketan aja murah. Akhirnya ya orang yang dulunya sering nonton TV akhirnya sering nonton YouTube. Contohnya para artis itu. Jadi Iya juga sih ya. iya gak bisa dipaksa kayak kamu harus nonton konten saya, kamu harus nonton konten positif, karena ya kembali lagi tergantung orang-orangnya. Terus orang-orang itu juga dihadapkan dengan algoritma. Kalau yang mereka sukai itu ya yang muncul itu aja ya, nggak bisa. Nah, kan ini sangat bertolak belakang ya narasumber kita. Mungkin yang Mas Nazid ini videografer yang kekinian sekali. Nah, yang Hilmi ini apa namanya tentang penulisan yang ya mungkin kebanyakan orang sudah malas membaca. Iya. Jadi gimana menyikapinya ya ke atas apa namanya penolak belakangan ini? Gimana caranya dari sisi penulis ini membuat orang itu minat untuk membaca? Sebenarnya bener agak sulit Yeah. sulit sekali. Apalagi industri perbukuan itu sekarang kan lagi susah banget kan. Yeah. Soalnya Ada pembajakan juga kan, film juga dibajak kan. Film ya itu dua-duanya bisa dibajak ini soalnya. Ya mau gimana lagi ya, mereka ingin mencari pembenaran akibat kurangnya pengetahuan dengan membaca buku kan. Ya dulu mungkin saya pernah, tapi kalau kita mau mengedukasi dengan gimana orang membaca ya buatlah konten-konten. Kalau saya sendiri tuh di akun pribadi saya itu buat konten ya isinya cuma tulisan aja. Mas Nazid juga buat kan, Nazid juga buat. Ya itu juga salah satu bagaimana kita menyikapi keadaan seperti itu. Juga kayak mungkin buat acara kayak beda buku, mungkin kayak Mas Raditya Dika gitu, pasti kan banyak gitu loh. Gak harus dalam bentuk kertas, bisa juga memanfaatkan teknologi kayak digital atau mungkin di podcast sudah ada itu orang yang cuma membaca buku aja. Pasti kan ada kan audiobook itu kan seru banget kan. Tapi jadi dibacakan. Iya, dibacakan. cuma dibacakan aja, cuma dibacakan. Jadi kita tuh kayak baca buku cuman media Iya. Oh gitu. Kita cuma mendengarkan. Iya. Ya seperti itu. Ya tujuan dari penulisan kan agar orang-orang lain tahu juga. Kepenulisan juga bisa dialihkan juga ke bentuk video Kak Mas Nazif. Ya tujuan kita kan sama, cuma mengedukasi. Kalau nulis kita isinya toksik ya, isinya celah-celuh aja ya, apa gunanya kita menulis? Sama aja kan? Iya. Kayak gitu. Jadi intinya ya meskipun penonton di Indonesia sekarang ini kebanyakan ya nggak pukul rata kita. Kebanyakan kalian itu bukan kalian sih. Ya penonton Kita di ini Indonesia. sama, kita kita ini lebih banyak yang menonton konten yang mungkin dibilang niat ya enggak ya atau yang cuma cari sensasi. Cuman ya bagi kita itu tetap aja bikin gitu kan ya. Kita harus tetap bikin karena memang ya
gimana caranya nanti akan pada masanya kita itu dilihat oleh penonton-penonton yang sudah bosen karena ya yang sama orang-orang cari sensasi gitu kan. Iya, setuju. Kayak misalnya motivasiku buat nulis juga ya. Tadi udah tadi sebutkan, tapi mau nambahin lagi kayak misalkan mungkin sekarang tulisan kita kan nggak dibaca, tapi suatu saat tulisan kita itu akan nyampai kepada orang yang membutuhkan. Sama kayak video juga, video motivasi atau video yang apa, suatu saat itu bakal menemui kepada orang yang membutuhkan. Jadi jangan berhenti berkarya, itu aja sih. Itu sih, kadang kan kalau karyanya terkenal itu biasanya orangnya sudah mati. Iya, betul. Pramudia contoh. Iya. Soalnya kan kebanyakan emang gitu ya. Iya. Yang penciptanya udah nggak ada, baru itu naik semua. Naik Iya. semua. Kayak lagu-lagu, film, novel kebanyakan tuh malah yang kayak gitu ya. Kayak misalkan siapa Pramudia Ananta tuh, orangnya sudah Sudah nggak ada, jauh sekali. Nah, saat orangnya ada, novelnya Novelnya ya masih sepi kan? Masih sepi. kalau dari dulu memang rame sih. Iya. Mau Rame. Iya, hampir dapat penghargaan juga di bidang Tapi sastra. kan di saat orangnya sudah nggak ada, lebih sampai Ya. diangkat film kan? Nah itu. Bumi manusia itu. Iya, satu lagi, kalau bikin konten kayak gini tuh yang harus apa ya, perlu gak usah, kalau menurutku gak usah dipikirin itu adalah haters. Ya, pasti. Soalnya ya itu juga yang bakal bikin kalian kayak patah Menghambat. semangat ya, patah semangat. Ya gak usah dipikirin lah. Coba kita mikirin orang-orang yang suka sama konten kita aja. Sepertinya Mas Nazid pengalaman. Tidak Apakah sih. seperti itu? Ya sudah pernah sih. Oh, sudah kayak pernah. aku itu dulu paling risih kalau dibilang sama orang-orang itu YouTuber. Padahal ya kerjaku ya di YouTube Iya, gitu. betul. Misalnya pas itu kan aku nganggapnya alay gitu. Tapi sempat kayak gak bikin lagi karena ya anggapanku alay tadi. Tapi kalau dipikir-pikir ya ngapain juga aku berhenti. Iya. Bakatku. Ada nggak yang ini menghujat waktu itu? Ada sih, mungkin ada, cuman aku lupa. Melupakan ya? Nggak Iya. apa-apa, penting itu. Iya, Melupakan. soalnya buat apa kan dia? Iya, betul. Apa? Ngingetin haters juga. Buat haters Mas Nazid, lihatlah Mas Nazid sudah pergi Singapura. Anda ngapain main kelereng, main Mobile Legend? Ya, lihatlah Mas Nazid ini. Karena terus berkarya, Anda hujat, pergi ke Singapura. Anda habisin ngopi, main Mobile Legend. Tapi itu ya, memang komen itu bener-bener buat Ya, mood itu naik turun. Aku dulu tergantung ini ya. Kita menyikapi komen tersebut Iya, ya. iya. Iya. Dulu aku pernah kan di blog itu setahun yang lalu. Itu aku publish tulisan di blogku, itu ada satu komen, cuma isinya sederhana sekali gitu. Cuma isinya terima kasih sudah menulis ini. Itu rasanya kayak Senang ya? kayak aku udah nulis lagi. Kayak gimana Jadi gitu. mood booster ya. Jadi jangan lupa di komen ini ya. Biar lebih semangat ini Iya, untuk beneran. bikin konten. Gak bohong. Tapi kalau novel sendiri pernah gak sih kayak dapet haters gitu? Ada sih. Kayak bukan lebih ke dibilang alay ya, malah lebih dibilang norak. Kan gimana ya? Aneh orang-orang yang berpikir kayak gini. Padahal kan ya emang kita hidupnya di zaman yang kayak gini gitu. Malah dibilangnya kayak apa ya? Kayak aduh nggak jelas lah pokoknya. Aku juga udah lupa ya. Omongannya orang itu emang nggak usah dipikirin lah. Kita harus ngambil omongan yang membangun mood kita aja. Iya. Wah, sangat ini ya, sangat bermanfaat sekali konten bacotan Simon kali ini. Agak lurus ya. Lurus sekarang. Biasanya kan penuh jatah. Biasanya penuh bela-bela. Ya karena kita bersama orang-orang yang hebat menurut saya. Amin. Menurut saya ini orang-orang yang Semoga. karena Mas Nazid ini juga udah bikin YouTube, bikin short movie. Berapa short movie yang dibikin Mas Nazid? Berapa ya? Ada 10. Wow. Tapi itu pun nggak pernah juara. Tapi itu sebuah karya. Iya. Sebuah apa ya? Pengalaman untuk Pernah itu kelas 10 itu. Oh iya. Pernah, Oh, pernah. yang ini ya. Juara event 2. squad. Itu cuma 3 pesertanya kan.
Enggak, 4 balik. Masa 3 sih? 3 kalau nggak salah. Terus mau juara lah. Yang penting juara. Uangnya ada. Iya. Jadi ya gimana ya, kita itu harus positif lah di dalam berkarya maupun ya di kehidupan lah. Kita harus have fun. Dan kalian untuk penonton, belajarlah untuk menghargai konten kreator, karena buat konten itu susah, butuh effort loh. Ini kalau nggak ke rumahnya Mas Nazir di Sidoarjo ya nggak bikin konten saya. Jadi saya butuh effort, bensin kesini pun bayar uang. Jadi mungkin itu saja, karena ini wah sangat bermanfaat sekali bacaan Simon kali ini ya. Karena tidak ada habis. Adanya habis untuk menghujat yang lain. Karena bacaan Simon itu sebenarnya ini membicarakan kegoblokan orang. Kegoblokan orang. Tadi kan ini pun juga ngomongkan kegoblokan orang sebenarnya. Tapi cuman kita banyak positifnya. Kita mengedukasi lah orang-orang goblok ini. Tapi sobat Simon, saya kira kalian itu seperti penonton Om Deddy Corbuzier. Kalian smart people. Caca. Kalian jangan kayak penontonnya MLI, kalian Deadwood kalian. Ya mungkin itu saja kali ini. Terima kasih Mas Aziz sudah ikut dalam bacaan Simon kali ini. Hilmi juga sebagai penulis masuk YouTube, kan bagus sekali kan ini. Asik sekali. Kolaborasi yang mungkin tidak ada Iya, sebetulnya. jangan lupa mampir ke Mampir IG ke blog. saya. Oh, blog set atau IG sama blog sama aja. IG sama Ahmad blog. Sia, wis. Nanti Dan- di link deskripsi ada kok. Ya, blognya. siap nanti dicantumkan. Nah, ini Mas Nazir juga. Tadi saya ada di ini podcastnya Mas Nazir. Pembicaraan yang wah sangat positif. Tidak ada yang negatif. Kayaknya kebalik tadi ya. Oh, kebalik. Tadi agak mencela-mencela. Tapi ada positifnya. Sekarang lebih positif. Lebih positif sekarang ya. Tadi. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita namanya itu kolaborasi, saling memberi inilah apa namanya, berbagi ilmu lah. Ya, mungkin itu saja. Saya Noval, Nazid Ahsan. Ahmad Sia. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.